kepemilikan Jatman atas AHU. Satpam ini merupakan satu perkumpulan yang senafas dengan NU, tidak ada hal yang spesifik, maka dia tidak layak punya AHU. Istilah lex specialis derogat legis generalis. Dan dia bisa karena dia sudah punya AHU gitu loh. Tapi kan ini pembangkangan. Dia tidak taat pada ADART gitu loh. Jadi kalau Jatman sudah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan kembali saya akan mengulas tentang Jatman. Jikalau kemarin ada seorang kiai dari Madura yang tentu diikuti oleh kiai-kiai pengurus Jatman di daerahnya, itu mengundurkan diri, maka tidak menutup kemungkinan pengurus-pengurus yang lain akan mengikuti langkah dari Kiai Haji Abdul Hamid Pakong Madura sebagaimana telah kami tayangkan. Itu adalah bentuk dukungan sebenarnya terhadap PBNU di dalam membenahi organisasi Jatman secara khusus. Sebagaimana yang telah kami katakan kemarin, Jatman yang tertera di dalam ADART, dalam peraturan perkumpulan. Peraturan perkumpulan adalah peraturan yang menyempurnakan atau melengkapi dari ADART ini adalah sama dengan banum-banum yang lain. Artinya kalau Jatman itu banum atau Badan Otonom NU, maka Jatman adalah perangkat organisasi yang memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Namun bagaimanapun tidak bisa lepas dari aturan induknya, yakni NU. Kalau Jatman Aliyah atau pusat berarti harus mengikuti peraturan yang ada di PBNU. Kecuali itu saudara-saudaraku sekalian, yang menjadi persoalan terkait dengan kepemilikan Jatman atas AHU. AHU adalah kependekan dari Administrasi Hukum Umum. Mungkin Anda semua sudah paham. Yang dengan demikian kemudian mendapat sorotan tajam dari seorang praktisi hukum, yaitu senior saya ketika di salah satu banum di tingkat pusat NU, yakni Mas Taufik CH. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam podcast bersama sahabat kami Yusuf Marsdi pada Suka TV. Atas sorotan Mas Taufik CH ini kita simak bersama dan kita telaah bersama. Dan jikalau Anda memiliki pandangan, barangkali juga di antara Anda ada yang ahli hukum, mohon berikan masukan atau komentar yang konstruktif di kolom komentar. Kita simak bersama. Jatman ini juga merupakan satu organisasi yang di dalamnya ya tidak sepi dari pergesekan, terutama dari putra-putra para pendiri yang merasa tersingkirkan, di mana telah terjadi suasana yang tidak menyejukkan, terutama dari kalangan para dzurriyyah pendiri Jatman. Ya, ini adanya pembelokan sejarah. Ini satu situasi yang saya kira juga perlu kita prihatinkan, di mana oleh Habib Lutfi ya dilakukan satu perubahan sejarah tentang siapa-siapa pendiri yang tadinya di sana ada versi eh, di mana pendirinya adalah di dalamnya di antaranya ada Mbak Musli dari Meranggen, terus Mbah Kiai Nawawi Berjan Purworejo dan lain-lain, itu dinafikan ya pada sejarah Jatman di era Habib Lutfi. Dan ternyata pergesekan itu sekarang lebih lebih terasa, di mana banyak hal-hal yang dilakukan oleh Habib Lutfi yang justru tidak seirama dengan PBNU. Nah, persoalan adanya AHU ini yang barangkali perlu saya kasih garis bawah secara tegas, bahwa memang AHU ini merupakan eh, legal standing yang diupayakan untuk dimiliki oleh sekian banyak perkumpulan. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan AHU. Ada beberapa organisasi atau perkumpulan yang memang mutlak harus punya AHU, tetapi ada juga yang tidak. Nah, sebagai contoh, NU adalah sebuah ormas keagamaan.
dia merupakan induk dari semua Banom dan lembaga-lembaga yang berafiliasi ke NU. Nah, terhadap Banom-Banom yang senafas dengan NU, maka ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan statement bahwa NU dan Banom-Banomnya tidak perlu mengadakan registrasi ulang terkait dengan badan hukum karena sejak apa tahun 1930-an kalau tidak salah itu sudah berbadan hukum. Nah, maka Banom-Banom, lembaga dan lajnah yang senafas legal standingnya dengan NU, maka dia tidak perlu pakai AHU. Nah, seperti Jatman contoh. Jatman ini merupakan satu perkumpulan yang senafas dengan NU, tidak ada hal yang spesifik, maka dia tidak layak punya AHU. Nah, siapa yang punya hak punya AHU? Ya, seperti organisasi profesi. Ya, ini memang spesifik ini. Dan kedua, organisasi politik. Ini yang memang harus punya AHU. Tidak sama dengan, karena apa? Undang-undangnya yang berbeda. Nah, seperti Himanu contoh, ya. Ini yang konkret saja. Himanu ini kan himpunan advokat atau ulama. Dia merupakan organisasi advokat ya yang menaungi sekian banyak profesi advokat. Dan karena ia penegak hukum, maka Himanu harus punya AHU sendiri dan tidak boleh berada dalam naungan Nahdlatul Ulama. Meskipun Himanu terlahir ya dan dibidani oleh tokoh-tokoh besar NU dan dengan demikian memiliki hubungan historis dan emosional dengan NU. Nah, organisasi yang sejenis ini banyak, di antaranya juga ada ISNU ya, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kalau dia punya AHU itu bisa karena dia merupakan organisasi profesi ya dan dia bernaung di satu undang-undang tersendiri. Ini boleh. Nah, makanya ketika Ketua Umum BNU Gus Yahya Stakuf ini menyampaikan statement bahwa tidak kurang dari 700 perkumpulan yang menggunakan label NU itu terdaftar di Kemenkumham. Ini artinya apa? Bahwa banyak ya elemen masyarakat, lembaga pendidikan, politik dan macam-macam yang terdaftar di AHU itu di belakangnya ada MLM Nahdlatul Ulama. Ini banyak. Maka saya katakan terhadap perkumpulan yang spesifik dan profesional itu memang layak punya AHU. Nah, maka kalau ada pertanyaan, lah di NU kan juga ada Ansor, ada LPBH NU. Nah, kalau Ansornya tidak harus pakai AHU karena dia sudah bernaung dalam Attar Nahdlatul Ulama. Tapi LBH-nya atau LPBH NU itu bisa punya AHU karena dia menaungi wilayah profesi. Ini semacam leg spesialis begitu. Ya. Jadi kayak LPBH NU terus LBH Ansor itu bisa punya AHU karena apa? Ini untuk mewadahi kepentingan dengan wilayah lain ya. Karena apa? LPBH NU maupun LBH Ansor itu ketika dia harus bersaing dengan LBH yang lain di Kemenkumham dalam rangka untuk menangani perkara-perkara prodeo atau perkara-perkara yang non profit. Nah, itu kan ada bantuan dari pemerintah untuk bantuan hukum. Nah, di situ syarat mutlak bahwa siapapun yang harus menangani perkara prodeo atau non profit itu harus memiliki AHU. Nah, itu LBH, Himanu, terus LPBHNU itu bisa punya AHU. Nah, tetapi saya tidak memandang ada urgensinya Jatman harus punya AHU, nggak ada ya karena itu senafas dengan ruh perjuangan Nahdlatul Ulama dan nggak ada kepentingan spesifik yang interestnya itu di bawah naungan undang-undang tertentu ya karena undang-undang Jatman juga di bawah undang-undang keormasan begitu pula NU. Nah, kalau kayak advokat kan di bawah undang-undang keadvokatan, LPH juga di bawah undang-undang bantuan hukum. Nah, ini ada sedikit spesifik. Nah, ini saya kira satu hal yang perlu dicermati. Nah, dalam konteks ini, saya sih teringat ketika Gus Dur itu berikhtiar untuk melakukan penataan organisasi di mana semua elemen lembaga, lajnah, dan banom itu harus dalam satu gerak. Nah, ini sudah dimulai zaman Gus Dur. Seperti sekolah-sekolah Ma'arif ya, itu mau ditertibkan semuanya pakai NU ya, jangan terjadi bahwa yayasan tertentu itu memiliki memiliki
kiprah tersendiri di luar jangkauan NU. Ya, sehingga sampai yayasan saja itu diharapkan oleh Gus Dur waktu itu tetap dalam satu namanya yayasan yang dimiliki oleh PBNU. Ya termasuk legalitasnya. Nah ini. Maka ikhtiar zaman Gus Dur ini harus ditegakkan terus oleh Gus Yahya ini. Jangan sampai kendor untuk menghadapi situasi ini. Nah maka kalau ada perlawanan dari Jatman, ya saya kira harus bijaklah PBNU untuk memberikan satu sikap yang bijak tetapi tegas, jangan sampai loyo ya, jangan sampai kalah dengan gerakan pengurus Jatman sekarang yang saya kira sudah sedikit ya di luar rel. Saya kira itu Mas Yusuf. Ya, kalau tidak salah juga itu Jatman ada SK notaris ya, dimasukkan ke notaris. Kemudian, menotaris kemudian Menkumham. Nah ini apakah sebuah hal yang wajar di sebuah Banom NU atau tidak ini Mas Taufik? Gini, seperti yang saya katakan tadi, sepanjang legal standing-nya itu sama dengan PBNU, maka tidak penting AHU. Seperti Jatman, Ansor, Fatayat, Muslimat, itu tidak perlu punya AHU karena landasan hukumnya sama, ya ini Undang-Undang Keormasan gitu loh. Lain dengan LBH-nya, contoh LBH NU, LBH Ansor dan kayak Himanu, ya walaupun Himanu bukan Banom ya, tetapi ini merupakan perkumpulan yang spesifik. Nah, berlaku hukum lex specialis, ya. Jadi ada dalam istilah lex specialis derogat legis generalis. Artinya apa? Ada hukum khusus yang berlaku bagi perkumpulan yang spesialis ini dan menafikan hukum umum. Nah, maka ini untuk Jatman ya sangat tidak etis gitu loh, karena Jatman bukanlah perkumpulan spesifik ya, tetapi tetap dia sebagai ormas keagamaan. Apakah sebuah organisasi Banom bisa mendeklarasikan secara sepihak bahwa kami keluar dari organisasi atau struktur PBNU? Yaitu sebagai praktek pembangkangan. Jadi bisa saja dia mendeklar keluar dari NU ya, dan dia bisa karena dia sudah punya AHU gitu loh. Tapi kan ini pembangkangan. Dia tidak taat pada ADART gitu loh. Jadi kalau Jatman sudah seperti itu, melarang anggotanya menghadiri undangan PBNU, terus dia akan membesarkan kerajaannya di Pekalongan barangkali, ini sebuah bentuk pembangkangan dan harus tegas PBNU. Ya karena jelas dia pun harus tunduk patuh pada ADART NU sebagai Banom gitu loh. Dan kuat mana antara Banom dengan AHU? Ya kuat ADART NU daripada AHU. Ya. Karena dia sudah berkomitmen untuk menjadi Banom sejak awal. Ya kan? Sejak muktamar di Semarang. Nah, kok tahu-tahu sekarang dia melakukan pembangkangan, terus menganjurkan anggotanya untuk tidak menghadiri undangan PBNU, ini kan satu ironi yang perlu kita prihatinkan bersama gitu.